Perkembangan peradaban yang melaju dengan kecepatan luar biasa, terutama tercermin di kota Tianhai. Kota pesisir yang dulu pernah ada itu, kini telah sepenuhnya berubah menjadi sebuah kota raksasa 3 dimensi dengan lapisan yang jelas. Di atas permukaan, menjulang tinggi menembus awan menara energi, jalur orbit melingkar yang melayang di udara, serta jaringan transportasi cerdas berwarna perak. Pada malam hari, cahaya lampu menyatu menjadi aliran galaksi yang bergerak. Di bawah permukaan, terdapat kota bawah tanah yang rumit, pusat energi, serta basis kehidupan mekanis. Di antara semua itu, yang paling membuat orang luar merasa gentar adalah 3.000 unit robot penjarah pasir. Setiap unit memiliki kekuatan untuk bertarung seimbang dengan manusia super tingkat Y. Biasanya, mereka terkubur jauh di dalam gudang kesiapsiagaan bawah tanah. Hanya ketika diperlukan perhitungan rutin dan pemeliharaan, mereka akan dibangunkan selama setengah jam. Konsumsi energinya terlalu tinggi. Lukeran membolak-balik setumpuk laporan hingga kepalanya terasa pening. Kalau benar-benar kau mengaktifkan 3.000 unit itu dengan daya penuh, satu menara energi utama kota Tianhai akan terkuras habis dalam 1 menit. Percaya atau tidak? Karena itu, 3.000 bencana berjalan yang bisa bertarung tersebut dimasukkan ke dalam daftar kesiapsiagaan tingkat tertinggi negara Huaxu. Tanpa situasi hidup dan mati yang sesungguhnya, tak seorang pun akan membiarkan mereka muncul di permukaan secara bersamaan. Dalam 2 tahun terakhir, hubungan antara negara Huaxu dan 5 negara peradaban kuno di sekitarnya justru belum pernah sedamai ini. Suku Langit, suku Serigala Bergigi, suku Titan, suku Baja, dan suku Zepan. Dulu, nama-nama itu selalu terkait dengan konflik perbatasan dan perebutan sumber daya. Namun sekarang, mereka seolah-olah tiba-tiba bersama-sama mengikuti pelatihan diplomasi. Senyum menjadi lebih sering terlihat, pilihan kata menjadi lebih lembut, dan sikap mereka pun jauh lebih tertata. Keenam pihak bersama-sama menandatangani sebuah perjanjian tertulis bernama Perjanjian Persahabatan dan Bantuan Timbal Balik ZZDAM Asia Tenggara. Dari isi klausulnya, ini adalah perjanjian aliansi ofensif dan defensif yang standar. Saling membantu, saling mendukung. Jika salah satu pihak diserang oleh pihak ketiga, maka pihak lain wajib memberikan bantuan dalam waktu yang telah disepakati. Yang lebih menarik lagi, sebagai tanda ketulusan, 5 ras besar itu tidak lagi melakukan pelanggaran apapun terhadap negara Huaxu. Bahkan, mereka secara aktif mengusulkan perdagangan. Sejumlah besar sumber daya langka, dokumen kuno, dan bahan obat khas terus mengalir ke negara Huaxu dalam bentuk perdagangan. Kristal cahaya milik suku Langit, obat genetik milik suku Serigala Bergigi, logam super berat milik suku Titan, komponen mesin kuno milik suku Baja, serta artefak dan data dari reruntuhan bawah tanah milik suku Zepan. Keuntungan yang menumpuk itu menjadi setumpuk besar catatan yang sangat menggoda. Perlahan-lahan, di dalam negeri Huaxu mulai muncul suara yang berbeda. Ada yang beranggapan bahwa permusuhan 5 ras besar itu telah berangsur menghilang. Konflik masa lalu hanyalah masalah warisan sejarah, dan inilah wajah tatanan era baru. Semua orang juga tidak mudah hidupnya. Dunia luar begitu kacau, bukankah lebih baik kita saling berpegangan untuk bertahan? Tingkat kewaspadaan pasukan perbatasan memang tidak menurun dalam laporan data. Namun, dalam hati banyak orang, ketegangan itu diam-diam sudah sedikit mengendur. Hanya segelintir orang yang tahu kewaspadaan Zhang Yi terhadap 5 peradaban itu tidak pernah berkurang sedikit pun. Saat menandatangani, ia tersenyum dengan sangat tulus. Saat menghadiri upacara bersama, ia mengangkat gelas tinggi-tinggi. Di depan kamera berita, tidak ada satu kata pun yang terlewat. Namun, setiap rekaman rapat, setiap detail perjanjian perdagangan, dan setiap pergerakan kecil di wilayah perbatasan pada akhirnya akan sampai di mejanya. Ia hanya tidak menunjukkan kewaspadaan itu di wajahnya. Pada saat yang sama, peperangan di wilayah lain dunia tidak pernah berhenti. Sengketa wilayah, perebutan sumber daya, persoalan kepemilikan reruntuhan kuno, hingga retakan dunia lain yang baru. Berita terus berdatangan dari kejauhan. Ada perang yang berlangsung dengan gemuruh besar. Ada pula yang diam-diam terjadi dalam bayang-bayang.
Negara Huasu bagaikan sebuah kapal besar yang untuk sementara berlayar di perairan tenang. Betapapun besarnya badai di luar, dalam waktu singkat tidak akan menghantam lambung kapal. Hingga suatu hari, sebuah laporan rahasia dari negeri Zepan memecah ketenangan permukaan itu. Pengirimnya adalah penguasa tertinggi negeri Zepan, Dewa Tianzi Yuzong. Ia mengajukan permohonan untuk secara resmi mengunjungi kota Tianhai dan bertemu dengan Zhang Yi. Bertemu seseorang di wilayah sendiri tidak memberi tekanan psikologis apapun bagi Zhang Yi. Meskipun tetap waspada, seorang manusia super tingkat ksatria putih begitu menginjakkan kaki di tanah ini, Zhang Yi memiliki kepercayaan diri penuh untuk mengendalikan hidup dan matinya. Namun sebelum menyetujui kunjungan ini, ia tetap melakukan semua persiapan yang diperlukan. Rute penyambutan, penempatan pengamanan, tingkat kesiapsiagaan menara energi, bahkan posisi sandar kapal perang, semuanya melalui perhitungan dan simulasi yang sangat rinci. Beberapa hari kemudian, sebuah kapal perang dari negeri Zepan perlahan bersandar di pelabuhan kota Tianhai. Dibandingkan 2 tahun lalu, pelabuhan Tianhai kini telah berubah menjadi pelabuhan parkir 3 dimensi raksasa. Platform lepas landas dan pendaratan bertingkat terbuka seperti kelopak bunga. Perisai energi bertumpuk di udara, membentuk tirai cahaya yang lembut namun kokoh. Berbagai jenis kapal terbang lepas landas dan mendarat dengan teratur. Pintu kapal perang terbuka, dan Dewa Tianzi Yuzong berjalan turun. Ia mengenakan jubah hitam longgar dengan pola kuno, memakai topi bambu, sudut matanya menyimpan kerutan waktu, namun keseluruhan dirinya tampak sangat bersemangat dengan langkah yang mantap. Saat ia benar-benar berdiri di hadapan kota Tianhai untuk pertama kalinya dan memandang ke sekeliling, jelas terlihat kilatan keterkejutan di matanya. Dalam waktu 2 tahun yang singkat, ia bergumam pelan, tak kusangka kota Tianhai telah berubah menjadi kota yang melampaui zaman seperti ini. Di hadapannya, gedung-gedung tinggi menjulang. Kompleks bangunan dengan pipa energi sebagai kerangka terus menjulang ke atas. Kereta rel cahaya melintas di udara. Kehidupan mekanis dan manusia bergerak silih berganti di antaranya. Dan ini baru lapisan yang ditunjukkan kepada orang luar. Fasilitas teknologi yang benar-benar kuat sebagian besar tersembunyi di balik kulit kota. Yang diperlihatkan mungkin hanya 1/10 dari tingkat kekuatan sebenarnya. Menyembunyikan kemampuan dan menutupi kekuatan sejati adalah gaya khas Zhang Yi. Ia tidak tertarik memamerkan kekuatan atau membuka kartu truf. Kekuatannya bergantung pada imajinasi orang lain, dan ia justru berharap lawannya meremehkannya. Zhang Yi, sesuai etika, menerima Dewa Tianzi Yuzong di sebuah ruang pertemuan multifungsi. Keduanya terlebih dahulu berbasa-basi sesuai kebiasaan, membicarakan pelaksanaan perjanjian, kondisi perdagangan, serta pandangan terhadap situasi dunia. Semuanya tampak hangat dan normal. Hingga setelah rombongan pengiring dipersilakan keluar, hanya tersisa beberapa penjaga pribadi yang berjaga di luar ruangan. Barulah Dewa Tianzi Yuzong meletakkan cangkir teh di tangannya, dan ekspresinya menjadi jauh lebih serius dibanding sebelumnya. Tuan Zhang Yi, ia merendahkan suaranya. Apa yang akan saya katakan selanjutnya tidak cocok untuk direkam oleh perangkat apapun. Bisakah kita untuk sementara memutus semua sinyal di sekitar, termasuk perangkat pengawasan milik kalian sendiri? Ada sebuah rahasia besar yang harus saya sampaikan langsung kepada Anda. Zhang Yi menatapnya. Tatapan pihak lain tulus, suaranya berat, seolah memikul beban yang telah lama tersimpan di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Ia melirik cangkir teh, lalu tersenyum tipis. Bisa. Apa yang bisa membuat penguasa tertinggi sebuah peradaban datang berkunjung secara langsung? Itu pasti sesuatu yang sangat penting, bahkan mampu memengaruhi kelangsungan hidup negara Zepan. Dan hal semacam ini tentu juga akan berdampak pada negara Huaxu di sekitarnya. Zhang Yi tersenyum tipis di wajahnya, tetapi di dalam hati ia sudah mulai berhitung. Tentu saja boleh. Sambil berbicara, ia mengangkat tangannya. Gelombang yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang menyebar dari ujung jarinya. Struktur ruang di seluruh ruang tamu itu seketika mengalami lipatan ringan dan sinyal dari luar terhalang oleh lapisan membran tak kasat mata.
Lampu komunikasi pada perangkat pintar satu persatu meredup. Ruang ini sepenuhnya terisolasi. Tidak perlu khawatir informasi akan dicuri. Sekarang sudah aman. Zhang Yi mengangkat cangkir teh, lalu menyesapnya dengan santai. Anda bisa mengungkapkan rahasia Anda sekarang. Tianzi Yuzhong Jushen menatapnya sejenak, memastikan bahwa ia tidak sekadar basa-basi. Barulah ia perlahan membuka mulut. Hal ini berkaitan dengan asal-usul ras Zepan kami. Kalian menyebut kami sebagai negara Zepan. Namun pada zaman yang lebih kuno, kami memiliki nama lain, ras Huashu. Ia menunjuk sudut mata dan tulang pipinya. Struktur tulang kami, sistem persepsi kami, hingga cara organisasi kelompok kami sebenarnya diwarisi dari sebuah prototipe yang jauh lebih kuno. Budaya yang kami warisi disebut Jomon. Dan di lapisan terdalam budaya Jomon, tercatat sebuah nama yang telah dilupakan oleh dunia ini, ras bintang. Zhang Yi tidak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkan kembali cangkir tehnya ke atas meja, pelan menyentuh tatakannya. Ras bintang, dari namanya saja sudah jelas, itu adalah ras yang mampu memasuki alam semesta. Seperti para penjelajah kosmos lainnya yang akhirnya lenyap tanpa jejak, jumlah ras seperti itu jelas tidak sedikit. Tianzi Yuzhong Jushen melanjutkan. Pada masa yang sangat lama, pernah ada ras yang begitu kuat hingga sulit dibayangkan. Mereka pernah mendorong bangsa Druk hingga ke ambang kepunahan. Ras itu bukan tumbuh secara alami di dunia ini. Mereka adalah bilah pisau yang dilemparkan oleh Sang Pencipta ke dalam alam semesta ini. Senjata biologis yang secara khusus digunakan untuk menghadapi para raksasa Druk yang berkembang tanpa kendali. Nama mereka adalah ras bintang. Tentu saja, nama itu hanyalah sebutan kami. Sama seperti kalian tidak akan menyebut diri kalian sebagai generasi ke-6. Tatapan Zhang Yi sedikit mengeras. Nama ini pernah ia lihat dalam beberapa arsip yang tidak lengkap. Ia juga tahu bahwa itu adalah salah satu cabang dalam sistem pasukan tempur puncak milik manusia, generasi ke-4. Arknotast. Namun Tianzi Yuzhong Jushen seolah takut ia tidak percaya, berbicara dengan nada yang semakin serius. Ras bintang tidak puas hanya menjadi senjata di tangan orang lain. Mereka mencoba menembus batasan yang ditetapkan Sang Pencipta atas alam semesta ini. Maka, pada suatu masa, mereka membuat keputusan gila. Seluruh ras memasuki kedalaman ruang angkasa, mencoba menemukan cara untuk keluar dari alam semesta ini. Mereka ingin pergi ke tempat yang tidak bisa dilihat oleh Sang Pencipta. Sayangnya, mereka gagal. Ruang tamu itu menjadi sunyi, hanya tersisa aroma teh. Tianzi Yuzhong Jushen perlahan menghela napas. Hal ini baru ditemukan jauh setelahnya, dalam catatan paling tersembunyi dari budaya Jomon. Yang meninggalkan catatan itu adalah salah satu cabang ras Huashu yang saat itu memberikan dukungan logistik bagi ras bintang. Cabang itu diberi sebuah tugas oleh ras bintang. Sebelum memasuki kedalaman kosmos, mereka menyerahkan sebagian benda kepada kami, termasuk sebuah lempeng batu. Saat mengatakan itu, ia mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah kotak dari perangkat yang dibawanya. Kotak yang dilindungi oleh banyak lapisan segel. Kotak itu terbuka, dan sebuah lempeng batu kuno berwarna gelap diletakkan dengan hati-hati di atas meja. Teksturnya sangat aneh. Tampak seperti batu, tetapi memancarkan kilau logam yang samar. Permukaannya dipenuhi ukiran Jomon yang rapat, setiap garisnya sangat halus, bahkan bekas penggunaan pun terlihat jelas. Kami membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menguraikan sebagian besar isinya. Dan yang paling penting adalah serangkaian koordinat kosmik yang tersembunyi di balik ukiran-ukiran itu. Suara Tianzi Yuzhong Jushen menjadi semakin pelan. Itu adalah koordinat yang ditinggalkan oleh ras bintang sebelum mereka pergi. Di sana adalah titik awal mereka, sekaligus titik yang mereka rencanakan untuk kembali. Setiap 200 juta tahun, suatu pasang surut kosmik yang belum sepenuhnya kami pahami akan mendorong reruntuhan itu kembali ke dalam jangkauan observasi. Dan sekarang adalah saat jendela kembalinya yang terjadi setiap 2 miliar tahun kembali terbuka. Zhang Yi tidak segera menyentuh lempeng batu itu. Ia melirik Tianzi Yuzhong Jushen, lalu mengalihkan pandangannya ke ukiran Jomon yang padat itu.
Jadi selama ini kalian terus mengamati wilayah bintang itu. Ucapnya datar. Dan juga menunggu momen ini, menunggu mereka kembali? Benar. Tianzi Yuzhong Jushen mengangguk. Selama ini, proyek rahasia terbesar kami adalah pengamatan berkelanjutan. Kami telah memastikan siklus anomali di wilayah itu dan memverifikasi sebagian kebenaran dari catatan Jomon. Sekarang, reruntuhan ras bintang benar-benar telah muncul kembali. Jika kami bisa mendapatkan warisan yang mereka tinggalkan, matanya mulai menyala penuh gairah. Mungkin kami bisa menjadi ras bintang yang baru. Pada saat itu, bahkan jika raksasa Druk bangkit kembali, kami akan memiliki cara nyata untuk melawannya. Zhang Yi tersenyum tipis, setengah mengejek. Kedengarannya sangat menggoda, sangat menggoda. Akhirnya ia mengulurkan tangan, menekan salah satu sudut lempeng batu itu. Modul cerdas dalam baju tempur Kaisar Putih segera aktif. Seberkas cahaya pemindai halus keluar dari ujung jarinya, menyapu permukaan lempeng tanpa suara. Data bergerak cepat pada antarmuka tak kasat mata di retina matanya. Analisis komposisi, pemindaian struktur, angka peluruhan radioaktif, perhitungan waktu. Tak lama kemudian, sebuah baris data mencolok ditandai. Perkiraan usia, sekitar 2.600.000.000 tahun yang lalu. Benda itu memang kuno, bukan palsu. Dengan teknologi yang dimiliki Zhang Yi saat ini, negara Jepang tidak mungkin bisa memalsukannya di hadapannya. Jadi, memang benar pernah ada peradaban super generasi keempat seperti itu. Jari Zhang Yi mengetuk meja dengan pelan. 2.600.000.000 tahun yang lalu. Ia mengulanginya dengan suara rendah. Pada masa itu, adalah era ketika manusia generasi keempat, Ark, menguasai sistem bintang ini. Sang pencipta, demi menekan pertumbuhan liar bangsa Druk, menciptakan manusia generasi keempat sebagai senjata biologis, menjadikan seluruh satu zaman sebagai medan perang. Manusia generasi keempat pernah hampir memusnahkan bangsa Druk. Hingga akhirnya, karena suatu alasan yang tidak diketahui, perang itu tiba-tiba berakhir. Kemenangan berbalik arah, manusia generasi keempat menghilang, dan bangsa Druk pun tenggelam dalam tidur panjang. Lempeng batu ini adalah peninggalan dari era itu. Ujung jari Zhang Yi perlahan menyusuri ukiran Jomon. Tak peduli kemana ras bintang itu akhirnya pergi, setidaknya pada masa itu, mereka benar-benar cukup kuat hingga membuat bangsa Druk meragukan keberadaan mereka sendiri. Tianzi Yuzhong Jushen memandangnya. Di matanya tersirat secercah harapan yang sulit disembunyikan. Kau memahami sejarah-sejarah ini. Kalau begitu, kau seharusnya mengerti apa artinya bagi kami. Namun, negara Zepan kami. Sampai di sini, ia tersenyum pahit dengan sedikit rasa canggung. Keunggulan kami terletak pada pengamatan, pencatatan, dan penafsiran. Namun dalam teknologi perjalanan antar bintang, kami tertinggal sangat jauh. Jendela waktu di wilayah bintang itu terbatas, dan gerbang bintang tidak stabil. Kami tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan ekspedisi sendirian, apalagi memiliki kepastian untuk menghadapi kemungkinan kekuatan musuh tak dikenal di lingkungan seperti itu. Karena itu, kami ingin mencari kerjasama. Negara Huaxu. Kalian memiliki teknologi pelipatan ruang yang matang, kapal perang yang kuat, serta legiun mekanik yang mampu beradaptasi dengan lingkungan vakum ekstrim. Sedangkan kami memiliki koordinat menuju reruntuhan ras langit berbintang, serta data pengamatan terhadap wilayah bintang tersebut. Jika kita dapat bersatu dengan beberapa ras di sekitar, membentuk sebuah tim ekspedisi bersama, mungkin kita benar-benar memiliki kesempatan untuk menangkap peluang besar yang diberikan langit kali ini. Nada bicaranya tulus, bahkan membawa sedikit kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Tuan Hundun, aku berharap kau bisa bersama kami menempuh jalan ini. Ini bukan hanya demi negara Zepan, tetapi juga demi kita semua. Demi memperjuangkan secercah peluang hidup sebelum raksasa agung Deluk benar-benar terbangun. Setelah mendengar semua itu, Zhang Yi hanya mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya perlahan. Kedengarannya, ia berkata dengan lambat. Seperti sebuah proyek investasi berisiko tinggi dengan keuntungan tinggi. Hanya saja risikonya setingkat seluruh alam semesta, begitu pula keuntungannya.
Tianziu Zongzushen menahan kegelisahan di dalam hatinya, berusaha keras agar terlihat tenang. Kau tidak percaya? Zhang Yi meletakkan cangkir tehnya. Senyum di wajahnya tidak berkurang. Bukan tidak percaya, hanya saja warisan tingkat ras langit berbintang seperti ini. Kau bilang ambil ya ambil, bilang rebut ya rebut. Apa kau tidak takut ada jebakan di baliknya? Tianziu Zongzushen terdiam sejenak. Memang mungkin ada risiko, tetapi sudah berlalu lebih dari 2 miliar tahun. Jika ras langit berbintang masih ada, tidak mungkin mereka tetap diam selamanya. Jadi kami menilai bahwa mereka telah punah dalam proses mencoba melampaui alam semesta. Kami telah menunggu selama ratusan juta tahun. Jika kali ini kami melewatkannya lagi, pada siklus berikutnya, tidak ada yang tahu apakah kami masih bisa bertahan sampai saat itu. Ia menatap langsung ke arah Zhang Yi. Kau juga sama. Dengan kekuatanmu saat ini, kau sudah mencapai sebuah batas. Mengandalkan metode meditasi untuk menggali potensi dapat membuat kendalimu lebih tinggi dan fondasimu lebih stabil. Namun lompatan besar yang sesungguhnya membutuhkan kekuatan ether yang baru. Entah itu dengan memburu eksistensi yang lebih kuat dan merebut inti mereka. Atau seperti yang pernah kau lakukan di alam rahasia ras Yihen, memperoleh kesempatan luar biasa yang cukup untuk mengubah keadaan. Reruntuhan ras langit berbintang berada di jalan itu. Tidak mungkin kau sama sekali tidak tergoda. Zhang Yi tidak menyangkal. Memang sudah hampir 2 tahun ia tidak mengalami peningkatan yang bersifat perubahan kualitatif. Metode meditasi memberinya pengembangan diri yang lebih dalam, sebuah kemajuan yang stabil dari dalam keluar. Namun kestabilan seperti itu tidak bisa menggantikan lompatan besar yang datang dari menyerap ether baru dari dunia luar dan membentuk ulang struktur dirinya. Penjelasanmu sangat terus terang. Ia menopang pipinya dengan satu tangan, lalu menghela napas pelan. Baiklah, aku akui, aku memang sedikit tergoda dengan hal yang kau katakan. Mata Tianziu Zongzushen langsung berbinar. Namun, Zhang Yi mengangkat jarinya, membuat gerakan tahan dulu. Tergoda ya tergoda, bertindak ya bertindak. Hal sebesar ini tidak mungkin aku langsung memutuskan sekarang, lalu besok menarik semua orang naik kapal. Ia tersenyum. Apa yang kau berikan padaku, bobotnya tidak ringan. Aku butuh waktu untuk sepenuhnya memahami isi lempeng batu ini, memverifikasi data pengamatan kalian, dan menilai kembali risiko wilayah bintang itu. Baru setelah itu, aku akan mempertimbangkan bagaimana membagi keuntungan dengan beberapa peradaban lainnya. Ia melirik Tianziu Zongzushen. Kau juga tidak ingin pada akhirnya aku mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang, lalu malah merugikan kedua pihak. Tianziu Zongzushen menarik napas dalam-dalam, lalu akhirnya mengangguk. Tentu. Masalah ini terlalu besar. Aku memang tidak berharap kau langsung menyetujuinya di tempat. Aku akan menunggu jawabanmu. Setelah berkata demikian, ia berdiri dan memberi salam hormat kepada Zhang Yi. Kalau begitu, aku pamit terlebih dahulu. Semoga pada pertemuan berikutnya, kita bisa duduk bersama sebagai sekutu ekspedisi. Dan aku juga berharap kau bisa percaya bahwa negara Zepan kali ini benar-benar tulus. Zhang Yi juga berdiri dan berjabat tangan dengannya dengan sopan. Aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Ia tersenyum. Hati-hati di jalan. 2 tahun terakhir ini, kota Tianhai terlalu sering memperbaiki jalan. Bahkan sistem navigasi kadang bisa tersesat. Tianziu Zongzushen sempat tertegun, lalu ikut tersenyum. Itu berarti jalan kalian masih terus berkembang. Bagi dunia secara keseluruhan, itu belum tentu hal yang buruk. Proses mengantar tamu berjalan dengan tertib. Hingga kapal perang Zepan meninggalkan pelabuhan Tianhai dan menghilang di tepi layar pemantauan. Pintu ruang komando pertempuran tertutup. Zhang Yi duduk sendirian di kursi kendali utama, lalu meletakkan kembali lempeng batu itu di hadapannya. Pola ukiran bergaya Jomon di bawah cahaya lampu tampak seperti lintasan bintang mini. Ia mengulurkan jari dan mengetuk meja dengan ringan. Reruntuhan ras langit berbintang. Peradaban super dari 2 miliar 600 juta tahun yang lalu.
Sekarang diambil dan diserahkan ke tanganku, memintaku membantu menjelajahinya. Ia teringat kata-kata Bai Longzi. Jika ingin melakukan sesuatu, lakukanlah. Namun sebaiknya memiliki alasan yang benar. Zhang Yi menunduk menatap lempeng batu itu. Sudut bibirnya perlahan terangkat. Kalau begitu, mari kita lihat dulu. Berapa banyak alasan yang tersembunyi di dalam batu tua ini? Dan juga, berapa banyak jebakan yang terkubur di dalamnya? Zhang Yi tidak mempercayai orang-orang Zepan. Ia bahkan tidak mempercayai siapapun. 11 tahun setelah kiamat, ia bisa bertahan hidup hingga sekarang, justru karena sikap seperti itu. Saat ini, orang yang benar-benar bisa ia percayai, sepenuhnya hanyalah segelintir orang di sekitarnya, bahkan terhadap beberapa rekan lama dari negara Huaxu yang pernah bertempur bersamanya, ia masih menyisakan sedikit kewaspadaan, apalagi terhadap negara Zepan, yang pernah berkali-kali berselisih dengan Huaxu dan mengalami konflik berdarah. Karena itu, hal pertama yang ia pikirkan bukanlah apakah koridor langit berbintang itu nyata atau tidak, melainkan konspirasi apa yang mungkin dimiliki Tianzhuzong Jushen. Setelah Tianzhuzong Jushen pergi, ruang tamu tingkat tinggi benteng Tianhai kembali sunyi. Zhang Yi berdiri di depan jendela kaca besar, memandang kapal perang Zepan yang meninggalkan jejak cahaya samar, lalu menghilang di tepi perisai pelindung kota. Ia kemudian mengetuk konsol komunikasi dengan santai. Xin, kesini sebentar. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Dan Yang Xin yang mengenakan gaun hitam berjalan masuk. Kak Zhang Yi, tikus tua sialan itu datang ke sini sebenarnya punya tujuan apa? Zhang Yi menoleh ke belakang, lalu menunjuk ke lempengan batu kuno di atas meja. Gerombolan tikus dari Zepan itu pasti tidak punya niat baik. Nada suaranya datar. Kemudian ia menceritakan kembali percakapan barusan kepada Yang Xin. Ras langit berbintang? Yang Xin berkedip, tanpa menunjukkan keterkejutan sedikit pun di matanya. Eksplorasi terhadap alam semesta, ketika suatu peradaban telah mencapai tingkat tertentu, sudah pasti akan dilakukan. Hanya saja, berdasarkan sejarah dan interpretasi Ling, hanya pusat alam semesta, yaitu tempat percobaan Sang Pencipta, tata surya yang aman. Begitu meninggalkan wilayah ini, dunia luar dipenuhi faktor-faktor yang tidak stabil. Lubang hitam, badai kosmik, badai meteorit. Semuanya dapat dengan mudah memusnahkan sebuah peradaban. Karena itu, pada akhirnya, sebagian besar peradaban kuno, ketika menghindari krisis kiamat, akan memilih bersembunyi di planet-planet dalam tata surya atau di bawah tanah bumi. Ras langit berbintang yang melakukan pelayaran antar bintang seperti ini pasti pernah memiliki peradaban yang sangat gemilang. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka berani melakukan pencapaian sebesar itu? Zhang Yi berkata kepada Yang Xin, kamu bantu aku cek dulu. Apakah lempengan batu yang hilang ini asli atau tidak? Jangan-jangan peninggalan ras langit berbintang yang tercatat di atasnya hanya karangan untuk menipuku. Meskipun ia sudah memeriksa batu itu dengan alat, ia tetap merasa belum sepenuhnya yakin. Yang Xin segera mendekat dengan rasa penasaran dan melihatnya beberapa kali. Kelihatannya cukup meyakinkan. Nada suaranya tetap datar, tetapi tatapannya seperti mesin sinar X yang memindai seluruh permukaan batu itu. Mereka memang memiliki beberapa lempengan batu kuno dari zaman purba yang semuanya dijarah dari reruntuhan berbagai peradaban kuno. Namun, apakah benda ini asli atau tidak harus dibuktikan dengan fakta. Ia langsung membuka terminal pribadinya, memasukkan data lempengan itu ke dalam sistem pengamatan ruang dalam negara Huaxu, lalu mengirim perintah penjadwalan prioritas tertinggi ke laboratorium astronomi milik Lukeran. Untuk mengetahui apakah yang tercatat di lempengan itu benar, cara terbaik adalah mengamati alam semesta dan mencari titik kembali yang disebut oleh Dewa Ameno Minakanushi. Aku pergi dulu. Kakak Zhang Yi, tunggu kabarku. Ia berbalik dan berlari pergi. Suara langkahnya menjauh dengan cepat. Jawaban datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Kurang dari 1 hari, ia sudah bergegas kembali ke ruang rapat, melemparkan 1 set laporan ke atas meja. Sudah ketemu, matanya berbinar. Memang ada sebuah benda langit yang sedang mendekati orbit tata surya. Jaraknya saat ini dari bumi adalah 3,2 tahun cahaya. Alis Zhang Yi sedikit terangkat.
Bagaimana dengan kecepatannya? Untuk sementara belum bisa dipastikan. Yang Shin-Shin mengangkat bahu. Pergerakannya tidak terlihat seperti benda langit alami, lebih seperti semacam node mengambang yang terkunci pada orbit tertentu. Namun koordinatnya kira-kira sesuai dengan pintu masuk koridor langit berbintang yang diberikan oleh pihak Zepan. Ia membuka peta bintang virtual dan menunjuk pada satu titik penunjuk yang berkedip. Jika kita menggunakan teknologi perjalanan ruang saat ini dengan metode lompatan, jarak 3,2 tahun cahaya kira-kira bisa ditempuh dalam setengah tahun. Dengan catatan tidak terjadi masalah di tengah jalan. Mesin penggerak planet sudah lama berhasil dikembangkan. Saat ini, tim Zhang Yi sudah memiliki kemampuan dasar untuk melakukan perjalanan antar bintang. Karena itu, meskipun jarak 3,2 tahun cahaya terasa jauh, masih berada dalam jangkauan. Zhang Yi menatap titik cahaya yang mewakili target itu. Perjalanan setengah tahun bagi negara Huaxu saat ini bukanlah masalah besar. Yang benar-benar merepotkan adalah apa yang akan mereka lihat dan hadapi setelah tiba. Alam semesta penuh dengan bahaya. Kini berbagai ras mulai bangkit kembali dan entah kapan ras Dewa Druk akan terbangun. Bahaya mengintai di setiap sudut. Sifat Zhang Yi sebenarnya tidak suka bepergian jauh. Namun jika ini benar-benar peluang besar, melepaskannya begitu saja terasa sayang. Di era persaingan besar seperti ini, jika tidak maju maka akan tertinggal. Jika tidak menjadi lebih kuat, cepat atau lambat akan ditelan oleh peradaban kuno lain yang mengincar. Ia mengetuk meja. Ras Zepan tiba-tiba datang menawarkan kerjasama. Selama bertahun-tahun mereka menyembunyikan hal ini. Lalu sekarang mendadak menyerahkan koordinat peninggalan ras langit berbintang. Bagaimanapun, aku merasa ada konspirasi di baliknya. Menurutmu bagaimana? Yang Shin-Shin berpikir sejenak. Menurutku, ia berkata dengan serius, lalu tersenyum tipis. Kilatan licik melintas di wajahnya. Ucapanmu tadi tidak punya niat baik, sudah menjelaskan semuanya. Zhang Yi terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Masalah ini harus dipikirkan matang-matang. Keduanya berdiskusi cukup lama, dari risiko teknis hingga risiko politik, dari potensi keuntungan ekspedisi hingga kerugian terburuk yang mungkin terjadi. Pada akhirnya, mereka hanya menyimpulkan satu hal. Masalah ini harus ditangani dengan sangat hati-hati. Kita tahan dulu, karena mereka yang datang menawarkan kerjasama, yang seharusnya lebih cemas adalah mereka. Kita tunggu saja sampai mereka memberikan lebih banyak informasi atau menunjukkan celah. Zhang Yi mengambil keputusan. Kamu kumpulkan semua data yang berkaitan dengan ras langit berbintang. Observatorium terus pantau benda langit itu. Departemen Energi siapkan rencana ekspedisi, tapi jangan diumumkan ke publik. Kita anggap dulu apa yang dikatakan Zepan itu palsu, sebuah konspirasi terhadap kita. Baru setelah itu, kita pertimbangkan kemungkinan bahwa koridor langit berbintang benar-benar ada. Intinya, keselamatan adalah yang utama. Siapkan semuanya berdasarkan dua kemungkinan tersebut. Yang Shin-Shin mengangguk, baik, aku mengerti. Namun untuk mencari informasi tentang ras langit berbintang, sebenarnya tidak perlu terlalu repot. Kita punya satu buku sejarah hidup bumi. Yang Shin-Shin mengingatkan, Zhang Yi menepuk dahinya. Benar juga. Aku sampai lupa. Untuk hal seperti ini, Ling pasti tahu. Tak lama kemudian, Zhang Yi memanggil Ling. Saat ini, kesadaran diri Ling mulai perlahan bangkit. Sebagian besar waktunya ia habiskan di kota Tianhai. Ia tidak perlu makan, tetapi bisa makan seperti manusia. Mungkin karena mewarisi ingatan dari wujud aslinya, ia memiliki sikap yang agak acuh terhadap kehidupan itu sendiri. Seorang yang abadi memang cenderung merasa bosan dan mati rasa terhadap segala hal. Karena itu, sebagian besar waktunya ia habiskan di tepi laut atau duduk lama di suatu sudut pasar malam kota Tianhai. Kau memanggilku, ada apa? Suara Ling seperti biasa, terdengar sedikit etereal. Zhang Yi duduk di depannya, lalu menjelaskan secara singkat tentang kedatangan Dewa Ameno Minakanushi dan isi lempengan batu tersebut. Aku ingin menanyakan sesuatu. Apakah kau tahu tentang suatu ras bernama ras langit berbintang? Setelah berkata demikian,
Zhang Yi segera menambahkan, "Tentu saja, mungkin kalian punya sebutan lain. Pokoknya lihat saja lempengan ini, pasti kau akan mengerti." Zhang Yi langsung menyerahkan lempengan batu yang telah tersimpan selama lebih dari 2 miliar tahun itu. Tangan Ling yang pucat hingga tampak tidak nyata menyentuhnya, mengelusnya perlahan, lalu menarik kembali tangannya dan menatap Zhang Yi dengan tenang. Jadi mereka, sang buku sejarah hidup. Bumi memang tidak ada yang tidak ia ketahui. Kalian menyebut mereka ras langit berbintang. Namun dalam catatan ras Yihen, mereka memiliki kode lain. Manusia Ark generasi keempat. Urutan senjata bintang.